Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Bapak. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 19 Juni 2021 kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 2. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 2. Judulnya adalah Perlindungan bagi umat tebusan. Perlindungan bagi umat tebusan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Anda membeli sebuah barang, perlakuan apa yang Anda akan tunjukkan terhadap barang itu? Apakah Anda akan membantingnya atau Anda mau membuangnya? Saya rasa tidak. Pasti Anda mau merawatnya ya, merawat barang itu. Nah, mari bayangkan bahwa umat Tuhan itu adalah sesuatu yang dibeli oleh Tuhan. Gambarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Pasti ada perawatan dan seterusnya. Tapi sebelum berbicara masalah itu, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai umat tebusan. Seperti apa sih yang namanya umat tebusan itu? Kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 3. Saya bacakan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di situ dikatakan aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Ibraninya adalah Gaal. Itu biasanya ya namanya menebus itu menggunakan uang atau menggunakan ya tebusan gitu ya dengan harga tertentu. Dengan harga tertentu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, harganya apa ketika Tuhan menebus bangsa Israel? Harganya apa? Kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu ada 3 bangsa disebutkan di situ ya. Aku menebus engkau dengan Mesir. Jadi sebagai ganti itu adalah Mesir. Mesir berarti ya nilai atau penghargaan Tuhan ya lebih ke arah bangsa Israel tentunya. Karena Mesir dijadikan istilahnya kalau sekarang dijadikan taruhan atau gimana ya, pengganti begitu ya. Jadi harganya ya Israel pasti lebih gitu ya, lebih di hadapan Tuhan. Mesir, kemudian ada negeri yang lain Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ethiopia dan Seba ini sekutu ya, mereka bersekutu. Maka disebut di sini dua-duanya langsung Ethiopia dan Seba. Mereka sebagai uang tebusan untuk Israel. Jadi ada yang dibayarkan. Ya, Mesir, Ethiopia dan Seba sebagai pengganti, sebagai pembayar. Dan yang ditebus adalah umat Israel. Kalau Mesir jelas ya, kita tahu Mesir negeri yang dari kejadian pun ya, kejadian keluaran dan seterusnya, yaitu negeri yang sangat jelas lah penjelasannya tentang Mesir seperti apa.
Nah, kalau mengenai Ethiopia, nanti Bapak Ibu bisa baca 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-9. Itu mengenai Ethiopia sebagai pengganti atau sebagai uang tebusan. Nah, Seba ini adalah sekutunya Ethiopia. Jadi seperti itulah tebusan Tuhan. Jadi Tuhan menebus bangsa Israel. Jadi sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan lagi. Mereka bukan lagi budak, tetapi mereka adalah milik Tuhan. Walaupun di dalam penerapannya mereka juga harus menghamba kepada Tuhan. Tetapi yang jelas mereka telah dibebaskan. Sebagai gantinya adalah Mesir, Ethiopia, dan Seba. Nah, inilah umat tebusan. Umat tebusan. Makanya yang dinamakan umat tebusan ya pasti milik dari yang menebus. Nah, kalau bangsa Israel sebagai umat tebusan berarti dia milik dari Tuhan, karena Tuhan yang menebus. Nah, kita perhatikan seperti saya sebutkan tadi, bagaimana perlakuan Tuhan yang memiliki umat tebusan ini. Bagaimana perlakuan Tuhan terhadap umat tebusan ini. Bapak Ibu, kita membaca ayat yang kedua. Ya, kita baca ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan Tuhan atau ya dijanjikan tapi pasti terbukti kepada bangsa Israel sebagai umat tebusan. Saya meringkasnya itu sebagai perlindungan. Sebagai perlindungan bagi umat Tuhan. Jadi umat tebusan yang ditebus oleh Tuhan ini mendapat perlindungan oleh Tuhan yang memiliki mereka. Dikatakan kalau kamu menyeberang melalui air. Menyeberang melalui air. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini penjelasan umum ya. Air secara umum. Ya, nanti akan dipersempit. Ya, akan dipersempit penjelasannya. Tetapi ini air secara umum. Jikalau kamu menyeberangi air, ya, menyeberangi air, maka aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, nanti kita lihat bahwa Tebero itu juga diseberangi, Sungai Yordan juga diseberangi, nanti kita lebih perdalam. Tetapi yang jelas ini secara umum. Jadi ketika mereka menyeberangi air, yang pasti itu mereka tidak bisa untuk menyeberangi sebetulnya. Tetapi dikatakan sebagai penebus, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka. Jadi ketika mereka mendekat kepada air, maka Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka menyeberangi, maka Tuhan menyertai mereka. Artinya tidak ada kebinasaan karena ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang melindungi. Disertai, itu janji umum. Itu baik kapan saja, di mana saja, itu janji umumnya Tuhan seperti itu. Luar biasa. Kepada umat tebusan, dimanapun mereka menghadapi bahaya, di sini air. Dimanapun, kapanpun, Tuhan akan menyertai mereka. Kemudian dipersempit, saya katakan tadi, di ayat 2, atau melalui sungai-sungai. Nah, tadi air secara umum, sekarang melalui sungai-sungai. Kalau Bapak Ibu membaca Yosua pasal 3 ayat yang ke-15, mereka menyeberang sungai Yordan. Mereka menyeberang sungai Yordan. Jadi ketika tabut itu ya diinjak ya, kan dibawa oleh para pembawa. Maka ketika tabut itu berada di tengah atau si pembawa ini, imam-imam ini menginjakkan kaki ke air itu, maka air itu terbelah di sisi kanan dan di sisi kiri. Itu kemudian mereka berjalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini dipersempit. Jadi ada perlindungan terhadap sungai yang mungkin mengganas.
Bapak Ibu, kalau kita lihat sebetulnya Sungai Yordan ini ya kelihatannya tenang, tetapi itu sungai yang cukup berbahaya juga karena kadang-kadang ya mendadak banyak air begitu loh ya, mendadak airnya itu pasang, jadi pasti membahayakan. Tetapi bagi umat tebusan maka Tuhan akan melindungi dari bahaya itu. Karena Tuhan menyertai ketika mereka melalui sungai-sungai. Makanya dikatakan di sini, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanyutkan karena memang Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lalu selanjutnya dikatakan mengenai api. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nyala api tidak akan membakar engkau. Ini ada peristiwa yang menarik ketika ada 3 hamba Tuhan yang dibakar di dalam tungku perapian yang panasnya berkali-kali lipat. Siapa itu? Yaitu Sadra, Mesah, dan Abednego. Itu hanya contoh kecil dan dijadikan patokan bahwa ketika Tuhan menyertai umatnya, maka nyala api itu tidak akan menghanguskan. Bahkan selai rambut pun dikatakan tidak hangus oleh nyala api. Perapian itu yang begitu panas luar biasa karena dipanaskan berkali-kali lipat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kalau kita perhatikan air dan api itu simbol bahaya. Air dan api itu simbol bahaya. Dalam konteks ini air dan api itu simbol bahaya. Tetapi kita perhatikan bahwa Tuhan melindungi mereka. Tuhan melindungi umat tebusannya. Jadi ada bahaya air, ada bahaya api, tetapi Tuhan melindungi umatnya. Maka judulnya saya katakan perlindungan bagi umat tebusan. Ya mereka adalah umat milik Tuhan, umat tebusan. Masakan Tuhan ya membiarkan mereka dalam bahaya air dan bahaya api? Pasti tidak. Jadi kita lihat bahwa Tuhan melindungi umat tebusannya dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau kita mendengar perlindungan bagi umat tebusan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Ada 3 hal. Ada 3 hal. Pastikan, yang pertama, pastikan bahwa kita umat tebusan. Saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dulu, 2 ayat ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Supaya kita lebih jelas. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pastikan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kalau kita membaca tadi ayat 1 Petrus 1, 18, 19, maka kita tahu di sana bahwa sesungguhnya yang menjadi umat Tuhan itu adalah, atau umat tebusan itu adalah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Artinya apa? Sesungguhnya kematian Kristus itulah yang membuat mereka bisa ditebus. Jadi dengan demikian kalau kita memastikan bahwa diri kita adalah umat tebusan, itu artinya kita adalah orang percaya. Percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga darahnya itu menjadi jaminan bagi tebusan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi pastikan itu. Pastikan itu ya. Jadi untuk mendapat perlindungan dari Tuhan, pastikan bahwa Anda adalah umat tebusan. Jikalau ada di antara Anda yang mendengar channel ini, yang mendengar penjelasan saya, dan belum menjadi umat tebusan saat ini ya, saat ini putuskan untuk menjadi umat tebusan, karena itu akan membawa dampak kepada perlindungan Anda, baik
jasmani maupun rohani, keselamatan kekal, kehidupan kekal. Jadi pastikan Anda memperoleh perlindungan dari Tuhan. Jadi bagi Anda yang belum, sekali lagi, belum menjadi umat tebusan, pastikan bahwa Anda akan menjadi umat tebusan, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga darahnya yang dicurahkan itu akan menjadi jaminan bagi tebusan Anda. Kemudian yang kedua, jangan takut. Jangan takut terhadap bahaya. Kalau kita sudah memastikan diri sebagai umat tebusan, maka kita jangan takut terhadap bahaya, jasmani maupun rohani. Mengapa? Karena Tuhan pasti melindungi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bahaya yang mengancam kehidupan kita itu ya senantiasa mengintip, senantiasa mengintip. Kita ini rentan dengan kejatuhan. Kita ini rentan dengan perbuatan dosa dan sebagainya yang negatif-negatif. Bapak Ibu, itu dekat sekali itu bahaya semacam itu. Nah, itu setiap saat bisa menyerang orang tebusan Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut terhadap bahaya. Mengapa? Karena Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi Anda dan saya. Makanya jangan takut terhadap bahaya. Atau bahaya apa? Kelaparan, bahaya kekurangan, bahaya kemiskinan, bahaya-bahaya yang lain. Jangan takut. Jangan takut, itu harus dihadapi terlebih dahulu. Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan akan melindungi Anda dan saya. Atau bahaya-bahaya yang lain. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cobaan-cobaan, godaan-godaan yang siap membawa kita jauh daripada Tuhan. Jangan takut menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan akan melindungi kita dan kita tidak akan terjatuh, tersesat oleh karena hal-hal yang tentu bertolak belakang dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Hal-hal kesesatan, godaan-godaan, cobaan-cobaan yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan, jangan takut menghadapinya. Karena kita bisa kalahkan. Mengapa? Karena Tuhan melindungi kita. Tapi yang ketiga, janganlah kita sendiri yang melepaskan diri dari perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata, dan perlindungan Tuhan itu juga nyata. Hanya permasalahannya adalah bahwa kita seringkali melepaskan diri dari perlindungan Tuhan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup tidak kudus. Kalau kita hidup tidak kudus, tidak berkenan di hadirat Tuhan, itu artinya kita melepaskan diri dari perlindungan Tuhan. Bayangkan ini tangan saya ya, kita berada di dalamnya. Di dalam ini adalah kekudusan, hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita hidup tidak berkenan, kita tidak hidup kudus, kita hidup berdosa, maka kita itu otomatis itu melepaskan diri dari perlindungan Tuhan ini. Jadi kita harus keluar karena memang tidak bisa kumpulkan dengan kekudusan, maka harus keluar. Nah, itu artinya kita memisahkan diri. Nah, itu bahaya. Dan ketika bahaya itu mengancam dan menyerang, ada serangan godaan dan sebagainya, dan kita kalah, jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak melindungi, hanya kita yang melepaskan diri dari perlindungan Tuhan. Jadi ada 3 yang penting. Pastikan Bapak, Ibu, saudara-saudari adalah umat tebusan, yaitu dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan yang kedua, jangan takut menghadapi bahaya jasmani maupun rohani. Karena Tuhan yang menebus Anda adalah Tuhan yang akan melindungi Anda. Tetapi yang ketiga, jangan lepaskan diri dari tangan perlindungan Tuhan dengan melakukan perbuatan dosa. Karena dengan demikian kita tidak akan terlindungi dan bahaya itu akan mengancam mengalahkan kita. Jadilah umat tebusan yang hidup benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mempelajarinya. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa